Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap sehat selalu, bisa mengikuti aktivitas kita hari ini dengan baik dan lancar. Puji syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik untuk hari ini. Oke teman-teman mahasiswa, untuk hari ini kita akan mencoba membahas tentang analisis kompetitor ya. Jadi dalam bisnis apapun, dalam skala apapun itu kompetitor itu eh, sesuatu yang mutlak ada. Sekecil apapun itu mesti ada kompetitornya. Kemudian kita beranjak menjadi bisnis yang besar, itu juga ada kompetitornya. Bahkan kompetitor lebih lebih masif lagi dalam menyaingi kita, dalam berkompetisi, menyuguhkan sesuatu yang lebih menarik lagi dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus sadar betul bahwa bisnis kita itu akan semakin berkembang jika ada lecutan dari kompetitor-kompetitor kita, sehingga eh, kompetitor ketika kita berada dalam medan berbisnis, maka kita tidak bisa lari, kita harus terus berusaha untuk memenangkan kompetisi itu, paling tidak bisa menyamai kompetitor dan kita bisa berkembang dan bertumbuh bersama kompetitor-kompetitor kita. Oke, jadi yang dipelajari untuk hari ini adalah analisis kompetitor. Yang dipelajari apa saja? Yang pertama tentang tujuan ya. Jadi kita fokusnya ke analisisnya, menganalisis kompetitor tentang tujuan, manfaat dan analisis kompetitor ya. Secara umum nanti kita bahas ya, pengertian-pengertiannya dan tujuan serta manfaat. Kemudian sebelum kita melakukan analisis, tentunya kita harus introspeksi diri, kita harus bisa memahami diri kita sendiri, sejauh mana kita bergerak. Yang pertama yang jelas produk kita itu apa, kemudian juga keunikan, kelebihan, keunggulan dari produk kita itu apa, sehingga kita bicara nanti ketika ada kompetitor yang punya produk yang sama, itu kita bisa kita bisa menganalisis, oh ternyata produknya sama produk dari kompetitor itu ada perbedaan yang bisa kita jadikan referensi untuk pengembangan dari kompetitor kita. Jadi itu, jadi kita harus introspeksi diri, kita harus punya bisnis understanding kita perkuat. Kita harus mengerti bisnis model kanvas kita itu seperti apa, model bisnis kita seperti apa, produk kita seperti apa. Itu harus kita kuasai dulu supaya nanti kita bisa bicara tentang bisa menganalisis dengan tajam tentang kompetitor-kompetitor yang ada dalam bisnis yang seperti yang kita lakukan ya. Kemudian berikutnya adalah langkah analisis ya. Analisis nanti mengetahui bagaimana tipe-tipe dari kompetitor itu sendiri. Kemudian juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis. Kemudian juga bagaimana cara menganalisisnya. Yang terakhir tentunya teman-teman juga harus bisa mempraktekkan membuat analisis yang bisa menjadikan referensi untuk kita membangun strategi marketing selanjutnya ya. Jadi kalau menurut ahli, saya bacakan ya definisi menurut ahli, kompetitif analisis itu apa dalam tulisannya dalam Zahra dan Caples 1993, dalam tulisannya Blind Stop in Competitive Analysis pada jurnal Academy of Management Executive. Analisis kompetitor adalah proses ketika perusahaan mencoba untuk mendefinisikan dan memahami bisnisnya, mengidentifikasi pesaingnya, menentukan kekuatan dan kelemahan para pesaingnya, dan mengantisipasi langkah-langkah mereka.
Jelas yang pertama mendefinisikan, memahami, mengidentifikasi, menentukan kekuatan kelemahan, kemudian baru kita mengantisipasi langkah-langkah mereka. Kita tidak bisa saling jegal, tapi kita mengantisipasi ketika mereka berjalan itu kita sudah punya langkah-langkah strategis yang bisa paling tidak mencapai mereka. Kemudian Dr. Stanley C. Abraham 2006 dalam bukunya Strategic Planning, A Practical Guide for Competitive Success, analisis kompetitor secara khusus berkaitan dengan lingkungan eksternal suatu perusahaan atau organisasi. Fraser dan Benshausen 2007 dalam bukunya Business and Competitive Analysis, Effective Application of New and Classic Method, analisis pesaing adalah alat manajemen yang digunakan oleh manajemen strategis dalam penilaian kekuatan dan kelemahan serta potensi pesaing saat ini. Itu pengertian-pengertian menurut ahli. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan ya, yang jelas kita harus mengerti, bisa mendefinisikan, bisa memetakan aktivitas-aktivitas kompetitor kita supaya kita mengerti keunggulan, kelemahan, dan itu menjadikan referensi bagi kita untuk menyusun strategi-strategi dan yang kita aplikasikan di produk kita. Kemudian tujuan kompetitor untuk bisnis itu apa saja? Itu mengambil dari beberapa pengertian tadi ya. Kita bisa simpulkan tujuan analisis itu untuk apa. Yang pertama yang jelas mengidentifikasi kompetitor terkuat dalam bisnismu apa. Kemudian mengetahui strategi kompetitor. Anda coba spying, coba memata-matai kira-kira apa yang dilakukan oleh kompetitor, strategi apa yang dilakukan. Ya. Kemudian mengantisipasi tindakan yang diambil oleh kompetitor yang bisa merugikan bisnismu. Artinya kita tidak bisa saling serang ya. Artinya kita kalau misalnya dalam bisnis ya, dalam bisnis itu ada persaingan seperti itu, mereka terlalu gencar misalnya untuk memasarkan produknya, untuk nge-branding produknya, sehingga menenggelamkan pesaing-pesaing termasuk kita harus juga secepatnya mengambil tindakan supaya kita tidak rugi dalam berkompetisi membangun brand itu tadi ya. Tuh. Kemudian melihat reaksi kompetitor saat Anda melakukan keputusan dan tindakan pada bisnis yang mempengaruhi mereka. Mempengaruhi pola dan aksi dari keputusan bisnis kompetitor dengan cara yang memberikan dampak positif terhadap bisnis Anda. Itu tujuan analisis kompetitor. Kita harus bisa menyusun semacam itu karena kita tidak bisa berjalan sendiri dengan ego sendiri, dengan teknik sendiri, sementara kompetitor punya strategi marketing yang lebih jitu. Kita tidak bisa mengimbangi strategi mereka. Oleh karena itu kita harus belajar dan terus belajar, walaupun kita punya dasar yang kuat untuk melakukan strategi sendiri, tapi kita juga harus melihat strategi kompetitor yang dilakukan itu apa saja. Kemudian manfaat analisis pesaing, menciptakan strategi pemasaran yang lebih tepat. Jadi ketika nanti data-data dari kompetitor yang sudah masuk pada kita, itu kita bisa menciptakan strategi pemasaran yang tepat. Kita mengambil celah-celah yang tidak dilakukan kompetitor. Kita bisa mengambil langkah-langkah yang dilakukan kompetitor lebih masif lagi misalnya. Memahami kemampuan pesaing membuatmu akan lebih piawai membuat strategi pemasaran yang lebih tajam, efektif, dan tepat sasaran. Hasilnya ya tentu keuntungannya harus meningkat. Karena analisis-analisis semacam ini ditujukan untuk pengembangan dari bisnis. Kemudian menggali dan memunculkan peluang yang tersembunyi. Jadi kompetitor-kompetitor nanti kalau kita jajarkan, kalau kita sandingkan keunggulan kekurangannya, kita akan tahu peta dari medan perangnya itu seperti apa.
amunisi yang dipakai oleh kompetitor itu apa saja. Oh ternyata untuk amunisi ini tidak ada yang melakukan, ya kita itu tampil untuk melakukan itu. Contoh realnya adalah ada kompetitor melakukan marketing menggunakan media online. Kompetitor A menggunakan media SEO, kompetitor B SEO dan Facebook, kompetitor C juga sama, kompetitor D juga sama. Nah, kita coba mengambil atau menggunakan media-media yang tidak dilakukan mereka. Misalnya dengan walaupun kita melakukan atau memakai media-media yang dilakukan kompetitor, kita juga menambah media, katakanlah menambah dengan TikTok misalnya. Itu adalah salah satu manfaat ketika kita sudah mengetahui pemetaan dari strategi kompetitor, kita bisa mengambil celahnya untuk tampil selangkah lebih maju. Ya. Kemudian tipe-tipe kompetitor itu seperti apa? Kotter dan Armstrong 2009 dalam bukunya Principle of Marketing menjelaskan ada 4 jenis kompetitor. Brand kompetitor, mereka adalah perusahaan yang ukuran bisnisnya sama dengan ukuran bisnismu, serta menawarkan produk yang sama pada produk konsumen. Misalnya brand kompetitor Coca-Cola dan Pepsi sama, beda merek saja ya. Kemudian industri kompetitor, kompetitor yang menawarkan produk dan layanan serupa tapi berbeda dalam ukuran bisnisnya. Misalnya Starbucks dan warung kopi. Starbucks dan warung kopi tentunya bisnisnya sama tapi ukuran bisnisnya, kapasitas dari bisnisnya itu berbeda. Form kompetitor, kompetitor yang menawarkan produk atau jasa yang sama namun berbeda dalam bentuk usahanya atau teknologi yang digunakan. Contoh form kompetitor teater, bioskop, distribusi DVD dan toko buku merupakan kompetitor satu sama lain. Yang berikutnya, generic kompetitor, semua jenis perusahaan bisnis adalah pesaing potensial yang lainnya. Contohnya, sekolah swasta elit yang memiliki pesaing travel, liburan mewah, dan seterusnya. Jadi kadang juga merupakan kompetitor-kompetitor yang bisa kita ambil nilainya atau nilai plusnya itu seperti apa. Bisnis sekolah punya cabang bisnis yang lain, itu adalah kompetitor mereka dompleng karena punya nama yang kuat atau punya personal brand atau brand yang sudah melekat sehingga mereka dengan mudah bisa mengembangkan sisi-sisi bisnis yang lain. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis kompetitor. Yang pertama, produk dan layanan. Identifikasi hal yang ditawarkan oleh kompetitor. Menelaah kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, harga. Perang harga boleh saja asal masuk akal. Namun perhatikan sejauh apa standar produk atau jasa kompetitor yang setara dengan bisnis Anda. Ingat bahwa konsumen selalu cari yang murah, itu sudah dari sononya ya. Tapi kita harus bisa melakukan, kalau misalnya mahal harus bisa melakukan edukasi yang baik sehingga orang tidak berpikir murah lagi, tapi berpikir tentang kualitas dan keunggulan. Kemudian kondisi laporan keuangan sehat, sakit, kondisi keuangan kompetitor. Kemudian layanan konsumen, cara kompetitor berinteraksi dengan konsumen itu seperti apa. Pemilikan brand ada atau tidaknya hak cipta merek, nah itu dicek nanti. Oh, merek ini ada enggak? Kalau misalnya enggak ada, ambil aja ya. Kemudian aktivitas marketing, kegiatan promosi, akun media sosial, kampanye, pemasaran kompetitor. Hal yang diperhatikan dalam melakukan analisis kompetitor. Yang pertama,
Ini tadi terusannya, sorry. Kemudian yang berikutnya tadi, ya tadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, nilai brand awareness. Membandingkan seberapa banyak target pasar mengenal brand dan kompetitormu. Kemudian lokasi dan distribusi. Tempat, sarana pemasaran, dan pola kompetitor melebar jala akan produk atau jasanya. Yang berikutnya adalah tujuan bisnisnya. Menentukan, jadi Anda harus menentukan motif di balik pengadaan suatu usaha dari kompetitor untuk memprediksi tindakan mereka di masa yang akan datang. Kemudian struktur organisasi untuk mengetahui fungsi mana dari kepengurusan bisnis yang paling mereka hargai. Sumber daya dan kemampuan, jumlah dana yang ditanamkan dalam usaha, lokal support, dan tingkat kemampuan karyawan dari perusahaan lain. Dan strategi bisnisnya, langkah dan kebijaksanaan kompetitor yang diambil itu dalam melakukan ekspansi pasar itu seperti apa. Anda bisa mengidentifikasi dan mengetahuinya. Oke, jadi itu beberapa yang harus kita perhatikan dalam menganalisis kompetitor. Ini ada contohnya, bisa Anda lihat nanti. Misalnya contoh analisis pesaing, memetakan toko A, toko B, toko C, toko D, toko E misalnya. Lokasinya di mana? Ini cenderung ke online ya. Lokasi di Jakarta, Bandung, Bogor, Jakarta. Media sosial yang digunakan apa? Toko A, Instagram, TikTok, kemudian Shopee Feed, kemudian yang toko B, Instagram, Facebook, TikTok, dan Shopee Feed. Yang toko C, Instagram, TikTok, dan Shopee Feed. Yang toko D, Instagram, TikTok, dan Twitter. Yang toko E, Instagram, Shopee Feed. Nah, Anda pilih yang mana? Tentunya toko B lebih lengkap ya, tapi sumber daya Anda bisa mencukupi apa enggak. Kemudian target pasar. Toko A wanita dan pria usia 20-40. Kita dulu. Wanita pria 19-30. Kita keep dulu. Wanita 16-30. Wanita 20-35. Wanita dan pria 21-40. Anda pilih yang mana? Kemudian jenis-jenis produk, ini produk fashion ya. Atasan dan bawahan, aksesoris pakaian. Atasan dan bawahan, sepatu, aksesoris pakaian. Atasan dan bawahan, aksesoris pakaian. Atasan dan bawahan. Dan atasan dan bawahan dan tas misalnya toko E. Harga, dari harga berapa? Kompetitor A, B, C, dan D. A misalnya 75 sampai 200, B 100 sampai 350, C 99 sampai 349, yang D 60 sampai 200, yang E 129 sampai 499. Produk terjual 4 sampai 5 juta misalnya. Kemudian yang B 50 sampai 21 buah. Bukan ini ya. Yang terjual 4 sampai 5 buah. Yang toko B 56 sampai 21 buah, dan seterusnya ya. Ini adalah identifikasian dari beberapa toko online ini ya, kebetulan toko online untuk bisnis online. Nah, ini kita akan tahu strategi marketing toko-toko itu kita akan lebih tahu, walaupun itu masih asumsi kita, tapi asumsi itu nanti harus dikuatkan dengan ketika kita melakukan analisis kompetitor secara menyeluruh. Misalnya dalam menentukan sosial media untuk toko A, kita searching ada toko A itu melakukan penetrasi pasar menggunakan media apa, dan seterusnya B, C, dan E. Itu sehingga kita bisa menuliskan toko A tentunya toko A menggunakan akun Instagram, TikTok, dan Shopee. Yang lain tidak aktif misalnya seperti itu. Oke.
Jadi contoh analisis pesaing dan manfaatnya seperti itu. Jadi apapun bisnis Anda, sekecil apapun bisnis Anda, itu nanti harus juga melakukan analisis pesaing semacam itu, sehingga kita bisa memetakan pesaing-pesaing kita. Kemudian kita juga bisa mengambil manfaat, bisa mengidentifikasi kekurangan kelebihan dari pesaing, sehingga kita bisa mengambil langkah strategis untuk menyusun rencana pemasaran. Oke, dari sisi saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu dalam topik yang lain. Dari saya itu, kemudian yang terakhir saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.